Kita pernah membahas Nabi Sulaiman itu kan dulunya mempunyai kuda terbang. Itu kan ya? Nanti mungkin akan diterangkan lebih lanjut di sini. Cuman pada pertemuan yang lalu kita pernah memberitahukan bahwa Nabi Sulaiman itu punya kuda terbang. Kuda terbang itulah yang membawa Nabi Sulaiman kemanapun beliau ingin berjalan. Jadi kuda itu bukan berjalan tapi terbang ya, terbang. Membawa Nabi Sulaiman kemanapun juga dia mau. Tapi karena ada pernah gara-gara kuda itu melalaikan salatnya Nabi Sulaiman, maka kuda itu pun tidak dihiraukan lagi. Ya. Lalu Allah gantikan kendaraan kuda itu dengan angin. Kendaraan angin, dan ini lebih mulia daripada kuda. Nah, tadi kita menyebutkan bahwa kuda itu dipotong kakinya, juga lehernya, karena sudah melalaikan Nabi Sulaiman dari mengingat Allah Ta'ala. Nah, di sini para ahli tafsir mengatakan ia potong, yakni Nabi Musa memotong urat di atas tumit dan lehernya. Jadi kaki kuda itu ada urat, ya bahasa kitanya urat apa ya? Urat nadi kalau urat apa? Dipotong situ. Dan lehernya. Nah, begini ya, saya pernah melihat orang menyembelih hewan kurban, sapi. Jadi setelah disembelihnya, orang ini memotong urat kaki di sapi itu. Jadi ada kan urat kakinya itu dipotongnya. Saya bilang, enggak boleh Pak, jangan. Ya, kata dia untuk mempercepat matinya. Jangan, kata saya, enggak boleh. Ya, enggak boleh. Jadi kalau menyembelih, nyembelih saja, tidak ada melukai badan yang lain. Saya pernah tegur orang itu, ya, jangan, enggak boleh. Katanya untuk mempercepat matinya, tapi tetap enggak boleh. Ya, kita disyariatkan hanya memotong lehernya saja. Tambahan daripada itu nggak boleh. Jangan lagi memotong urat yang ada di atas tumitnya. Nah, tapi Nabi Sulaiman melakukan itu kenapa? Karena untuk mempercepat, ya, karena Nabi Sulaiman tidak akan menyiksa hewan yang melakukan pemotongan semacam itu tanpa adanya sebab dan kesalahan yang dilakukannya. Jadi di sini menurut ulama, karena kuda itu pergi gitu ya, pergi, kemudian ya ada sesuatu melanggar apa namanya itu, melanggar peraturan. Nah, akhirnya gara-gara itu Nabi Sulaiman pun memotong urat tumit di kaki kuda tadi, juga menyembelihnya. Nah, tapi kita nggak boleh ya kalau menyembelih memotong urat nadi di atas tumit sapi, itu nggak boleh. Biarkan saja memotong lehernya saja sampai keluar darah sehingga hewan sapi itu umpama mati, ya, tidak perlu ditambah-tambah lagi memotong yang lain. Nah, oleh karena itu ya, di sini dikatakan dalam kitab Ibnu Katsir ini, Qisasul Anbiya, jadi syariat kita tidak berlaku itu. Kalau syariat zaman dulu kepada Nabi Sulaiman berlaku, memotong leher dan juga memotong urat nadi yang ada di atas tumit kaki itu. Di sini kuda lagi digantikannya, ya. Nah, ya, jadi syariat itu syariatnya Nabi Sulaiman. Kalau syariat kita nggak boleh melakukan itu. Kalau memotong hewannya cukup di leher saja tanpa ada tambahan memotong anggota tubuh yang lain. Baik.
La ilaha illallah. Nah, seperti yang kita terangkan juga bahwa kuda Nabi Sulaiman itu memang bersayap ya, sebagaimana yang kita pernah ceritakan ketika Nabi masuk ke rumahnya Siti Aisyah dari perang Tabuk ya. Ada yang mengatakan Nabi pulang dari perang Tabuk, ada yang mengatakan dari perang Khaybar. Kemudian Nabi masuk ke rumahnya Siti Aisyah dan Siti Aisyah sedang bermain boneka-bonekaan. Lalu Nabi bertanya, "Apa ini wahai Aisyah?" "Mahadhihi." Lalu Aisyah menjawab, "Hadhihi banati." Ini adalah boneka-bonekaanku. Yani boneka-boneka Berbiku. Dan Nabi melihat di antara boneka itu ada boneka kuda yang bersayap. Lalu Nabi bertanya, "Itu apa yang di tengah itu?" Lalu Siti Aisyah menjawab, "Itu adalah kuda." Lalu Nabi bertanya lagi, "Apakah kuda itu ada sayapnya?" Aisyah menjawab, "Iya ya Rasul, ada sayapnya, 2 sayapnya." Lalu Nabi bertanya, "Emang kuda ada sayapnya apa?" Lalu Siti Aisyah mengatakan, "Tidakkah engkau mendengar bahwa Nabi Sulaiman mempunyai kuda bersayap?" Mendengar jawaban itu, Nabi pun tertawa hingga terlihat gerigi serinya. Nah, ini menunjukkan dalil bahwa Nabi Sulaiman itu mempunyai kuda yang bersayap. Nah, oleh karena itu, maka Allah menggantikan kuda tersebut ya, gara-gara Nabi Sulaiman lupa melaksanakan sholat gara-gara kuda itu, maka Nabi Sulaiman pun menyembelih kudanya, memotong urat kaki yang di atas tumitnya supaya cepat mati. Menunjukkan bahwa semua itu tidaklah menjadikan cinta kepada kuda tadi. Jadi cinta hanya kepada Allah Ta'ala. Dan Allah melihat itu, maka Allah menggantikan kendaraan Nabi Sulaiman yang berupa kuda terbang itu menjadi kendaraan angin. Itu yang ayat yang kita sebutkan tadi ya. Dan itu sudah kita bahas berapa kali ya. Baik, kita lanjutkan. Ayat yang berikutnya, ayat 34. "Walaqad fatanna Sulaimana walqaina ala kursihi jasadan thumma anab." Dan sesungguhnya kami telah menguji Nabi Sulaiman dan kami jadikan dia tergeletak di atas kursinya sebagai tubuh yang lemah karena sakit. Kemudian ia bertobat.